semua. Kali ini kita akan memulai Philip Morning Market Call edisi Jumat 10 Maret 2023 yang diawali dengan market map. Pada market map untuk indeks global. Mayoritas indeks global kali ini ditutup uh, pelemahan. Termasuk untuk indeks HSI dan STI sendiri yang mengalami pelemahan sebesar 0,63% untuk HSI dan STI 0,38%. Sementara itu Nikkei sendiri, Nikkei dan IHSG ditutup menguat, di mana IHSG menguat sebesar 0,35% dan Nikkei sebesar 0,63%. Untuk bursa dari Amerika dan Eropa sendiri, mayoritas ditutup mengalami pelemahan, kecuali untuk indeks DAX yang mengalami penguatan tipis sebesar 0,01%. Untuk FTSE mengalami pelemahan sebesar 0,63%. Dow Jones Index juga mengalami pelemahan sebesar 1,66%. S&P 500 pelemahannya sebesar 1,85%, dan Nasdaq juga mengalami pelemahan sebesar 2,05%. Untuk indeks komoditas sendiri, mayoritasnya juga mengalami pelemahan, kecuali untuk CPO dan gold yang mengalami penguatan. CPO mengalami penguatan sebesar 0,55% dan gold mengalami penguatan sebesar 0,13%. Untuk indeks lainnya mengalami pelemahan, di mana WTI mengalami pelemahan sebesar 1,58%, Brent 1,35%, Coal 0,28%, Nikel 2,71%, dan tin 1,65%, serta koper mengalami penurunan sebesar 0,65%. Untuk indeks IHSG sendiri, tanggal 10 Maret 2023, kemarin mencatatkan net foreign buy sebesar 531,99 miliar dengan indeks kumulatif year to date-nya sebesar 1,21 triliun. Untuk top 5 net foreign buy diisi oleh BMRI, BBNI, Telkom, ASI, dan BBRI, di mana BMRI mencatatkan net foreign buy sebesar 209,7 miliar, BBNI 159,3 miliar, Telkom sebesar 116,6 miliar, ASI 52 miliar, dan BBRI 34,6 miliar. Untuk top 5 net foreign sale-nya sendiri diisi oleh Adro sebesar 43,5 miliar, Unilever sebesar 29,6 miliar, Antam sebesar 22,4 miliar, UNTR sebesar 13,9 miliar, dan LPPF sebesar 11,8 miliar. Untuk indeks IHSG sendiri, untuk hari ini diprediksi mengalami kecenderungan bearish moderate dengan support dan resisten berada di area 6.730 hingga 6.880. Untuk Wall Street overnight-nya sendiri, 3 indeks saham utama Wall Street ditutup lebih rendah pada hari Kamis, dengan Nasdaq mencatat penurunan 2,05%, sedangkan S&P membukukan penurunan sebesar 1,85%, dan Dow juga mengalami penurunan sebesar 1,66%. Untuk saham bidang finansial atau saham keuangan memimpin penurunan pasar di sesi Kamis, yang disebabkan karena terseret oleh penurunan SVB Financial sebesar 60%, setelah mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal lebih dari 2 miliar USD dalam upaya untuk mengimbangi kerugian dari penjualan obligasi. Pengumuman tersebut juga memicu aksi jual atau sell di seluruh sektor keuangan karena investor semakin khawatir bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan mengakibatkan bank menghadapi kerugian karena adanya kegagalan bayar peminjam. Untuk investor juga mengalami penekanan atau stres sebelum laporan non-farm payrolls Amerika Serikat hari Jumat untuk bulan Februari dengan ekspektasi kenaikan upah yang besar memicu kekhawatiran inflasi. Selain itu, berita juga datang dari Ketua Fed Jerome Powell minggu ini yang memperburuk kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga yang akan datang yang ditujukan untuk memerangi inflasi yang sangat tinggi. Untuk market news-nya sendiri pada hari ini datang pada emiten Alobank atau BBHI yang mencatatkan kenaikan net profit sebesar 40,6% menjadi 270,02 miliar rupiah. Selain itu, berita pagi ini juga datang pada PT Pancabudi
idaman atau PBID yang mencatatkan penurunan net profit sebesar 14,7% menjadi 352,85 miliar rupiah. Untuk selain itu, berita pagi ini juga datang pada emiten PT Wijaya Karya Gedung Tbk atau WG yang mencatatkan kenaikan net profit sebesar 8,45% menjadi 230,05 miliar rupiah. Untuk rekomendasi saham berdasarkan analisis teknikal hari ini datang dari emiten ASI dengan short term trend dan medium term trendnya itu bullish, dan area trading buy-nya berada di area 6.025 dengan target price 1 6.300 dan target price 2 sebesar 6.500 dan stop loss di area 5.750. Dan untuk technical analysis, rekomendasi yang kedua datang pada emiten ERA, di mana short term trend-nya bullish, medium term trend-nya juga bullish, dengan trading buy-nya sebesar 515, dan target price 1-nya 555, target price 2-nya 580, dan stop loss-nya di 4.475. Dan yang terakhir, rekomendasi analisis teknikal pagi ini datang pada emiten TAPG dengan short term dan medium term trend-nya itu bullish dengan trading buy-nya di area 650, target price-nya 670, dan target price 2-nya di 680 dan stop loss-nya di 635. Sekian Philip Morning Market Call pagi ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Selamat pagi.